ketemu lagi sama Miss Dia di sini. Aduh, lama banget ya kita nggak ketemu, ya kan? Ada yang kangen nggak sama Miss Dia? Nggak ada. Oh, sedih banget. Miss Dia kangen banget sama kalian, kangen ngajar kalian. Ya tapi karena memang keadaannya masih seperti ini, untuk belajar di rumah ya kita harus menuruti pemerintah ya, anjuran pemerintah ya. Jadi ya hari ini Miss Dia akan tetap mengajar kalian tapi lewat online, bedanya itu ya. Nah, kita akan belajar materi tema 8. Nah, di tema 8 ini kita di awal pertemuan tema 8 kita sudah belajar tentang KD Bahasa Indonesia dan KD PKN. Miss Dia jelaskan sekali lagi. Untuk KD Bahasa Indonesia yaitu penokohan dalam cerita ya, dan juga watak tokoh dalam cerita. Sedangkan di KD PKN yaitu tentang keberagaman karakteristik, di mana 2 KD itu kita sudah pernah belajar di semester 1 ya. Di semester 1 kita sudah pernah belajar tentang KD Bahasa Indonesia yaitu tokoh dalam cerita. Nah, kita akan ulang lagi KD-nya. Jadi ya kita akan ulang lagi materi itu di tema 8 ini. Sedangkan untuk keberagaman karakteristik kita sudah belajar di tema sebelumnya, di tema 7 ya. Oke, Miss Dia mau ulangi lagi, mungkin ada yang lupa atau mungkin efek karena nggak ke sekolah jadinya lupa ya kan. Nah, ini Miss Dia mau jelaskan dulu untuk KD tema 8 tokoh dalam cerita. Nah, dalam sebuah cerita ada unsur-unsur intrinsik dalam cerita. Apa saja unsur intrinsik dalam cerita? Yang pertama adalah tokoh dalam cerita. Tokoh dalam cerita itu dibagi, ada banyak sebenarnya. Ada tokoh protagonis, tokoh antagonis, tokoh deuteragonis, tokoh tetragonis, dan masih banyak lagi. Tapi hari ini kita hanya belajar 2 saja, yaitu tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Nah, tokoh protagonis adalah tokoh yang baik dalam sebuah cerita. Jadi dia itu tokoh utama dan tokoh yang baik dalam sebuah cerita. Sedangkan untuk tokoh antagonis itu tokoh yang jahat atau lawan dari tokoh protagonis atau yang menyebabkan konflik dalam sebuah cerita. Itu namanya tokoh antagonis. Nah, selain tokoh, yang kedua unsur intrinsik dalam cerita itu ada watak tokoh dalam cerita. Nah, watak tokohnya bagaimana? Misalnya tokoh Timun Mas ya, watak tokohnya bagaimana? Raksasa watak tokohnya bagaimana? Seperti itu ya. Kemudian selain watak tokoh yaitu yang ketiga adalah alur. Alur sendiri ada 3 jenis, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Kita sudah pernah belajar ya, bisa dilihat lagi di catatannya ya. Kemudian yang keempat yaitu adalah latar. Apa itu latar? Siapa yang tahu? Latar adalah tempat terjadinya sebuah cerita, tempat terjadinya suatu cerita. Misalnya latarnya di pedesaan atau mungkin di hutan, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah amanat. Amanat ini adalah moral message atau pesan moral. Jadi pesan yang ingin disampaikan oleh penulis terhadap pembaca. Apa pesan moralnya? Gitu. Sampai di sini ada pertanyaan, siapa yang belum jelas? Nah, kalian bisa berlatih di buku tema 8 ini, ada banyak sekali cerita dan kalian bisa berlatih mencari tokoh dalam cerita di buku tematik tema 8 ini ya. Ada banyak sekali ceritanya, bagus-bagus sekali ya. Jangan malas membaca, karena membaca adalah jendela pengetahuan. Jadi kalian nggak boleh malas membaca, harus dibaca ya. Ceritanya ada banyak sekali di sini. Ada kisah Putri Tangguk di halaman 44 yang sudah kalian kerjakan. Kemudian ada juga Roro Jonggrang. Pokoknya banyak banget cerita di sini. Jadi kalian wajib harus baca cerita-cerita di sini dan mencari tokoh, mencari unsur intrinsik dalam sebuah cerita. Karena kalau kita tidak berlatih, kita tidak akan bisa. Kita harus sering berlatih. Oke? Oke, kalau gitu pertemuan kita hari ini sudah selesai dulu ya. Thank you for watching and study hard and God bless you all. Bye bye.